Sama. 2 minggu Pak ya. Ya, biar persiapan matang. Karena hormatnya libur, tanggal 2 libur. Kalau selain cepat kita nggak bisa. Harus dia masih juga. Baik. Jadi tidak mengajukan replik Pak ya, langsung ke pembuktian. Rencana bukti apa nih? Ada saksi, ada apa? Saksi ada. Jadi bisa dibawa di jawabannya. Tunda 2 minggu. Kenapa tadi? Ada yaitu keputusan dari hakim ya. Jadi tunda 2 minggu, kita ikuti aja proses. 2 minggu lagi langsung putusan final? Oh enggak, pembuktian dulu ya. Oke. Jadi kan yang penting kita mau buktikan bahwa transaksi yang klaim kita lakukan ini tidak ada kaitan dengan siapapun, kan? Karena seperti yang pernah saya kemukakan juga di beberapa kali kesempatan, kalau kita beli saham, orang lain ikut beli saham, belum tentu kita punya kepentingan yang sama. Siap. Karena masing-masing punya alasan yang berbeda. Betul. Nah, untuk membuktikannya nanti kita akan buktikan gitu kan. Kalau ini kan PT kan lebih mudah ya. Ya. Kalau PT itu kan berarti semuanya kan melalui proses audit pajak kan. Ada audit pajak, ada audit keuangan. Jadi setiap transaksi pasti mengikuti ini alur pajak dan alur uangnya itu lebih gampang untuk diperiksa. Jadi kalau dikatakan kita adalah nomini dari grup itu sangat jauh. Kita tidak berhubungan dengan Jiwasraya, kita tidak berhubungan dengan Beni Cokro, kita tidak berhubungan dengan MZ, ataupun kita ada hubungan. Jadi mengkaitkan kita dengan satu peristiwa pidana itu sangat jauh. Ya kita ingin segera supaya pemblokiran terhadap SID kita di sekuritas itu segera dibuka, cabut ya gitu. Nah persoalannya kan ini pemblokiran sudah dicabut oleh Kejaksaan Agung, tapi isinya diambil. Nah ini yang jadi masalah gitu ya. Yang jadi masalah isinya yang diambil gitu. Nah, jadi kalau kita bicara misalnya katakanlah sekarang ada 7 saham yang bermasalah ya. KPP, MWRX, LCGP, SMRU, Tram, Bitek, ya kan? Atau mungkin ada yang lain, Rimo ada gitu. Nah saham ini kan pada saat itu 2012 sampai 2006 itu kan barang legal, orang boleh buat jual beli. Nah klien saya ini sekarang nggak punya saham-saham yang bermasalah itu gitu. Jadi nah itu yang menjadi perdebatan di kalangan apa namanya kita sebagai lawyer ya, bagaimana proses untuk melakukan penyitaan. Kalau secara kita bilang saham itu hak perdataan seseorang, hak seseorang, harusnya kan disita itu barang dari tangan si pemilik. Nah ini kita pemilik nggak tahu bahwa barangnya disita. Jadi disita itu dari Kejaksaan Agung ke apa namanya ke KC turun ke sekuritas. Nah kita nggak tahu itu disitanya kapan, bagaimana, tahu-tahu rekeningnya dibuka kembali, rekening sahamnya dibuka kembali, tapi isinya diambil. Nah isinya ini nggak ada kaitan dengan saham yang bermasalah tadi. Gitu. Jadi kita harus menanggung orang melakukan perbuatan pidana korupsi, kita ikut nanggung biaya pengganti. Nah itu yang kita bilang tidak fair. Nah selama ini klien saya nggak pernah mendapatkan teguran ataupun peringatan apa-apa dari OJK. Bahwa kita pernah beli saham LCGP itu nggak ada masalah. Nah yang jadi masalah justru sahamnya dinyatakan bermasalah, kita sudah tidak punya saham LCGP, tapi barang kita yang lain itu diambil. Itu yang bermasalah. Baik, jadi memberi kesempatan pada pemohon ajukan alas bukti ditunda 2 minggu, hari Jumat tanggal 9. Mudah-mudahan hadir, tak terpanggil Pak ya. Cukup Pak ya? Jam selesai dan ditutup.